Prof tadi bahwa kita akan kuatkan ketahanan tubuhnya. Yang seperti apa? Pelayanan. Nah, gitu Bro. Siap. Dan kita akan bahas otak perempuan dan otak laki-laki. Siap Bapak Ibu? Siap. Insya Allah. Baik, hari ini tentu yang banyak hadir adalah para istri. Mudah-mudahan sudah dapat izin dari suami ya Bu? Sudah Bu? Sudah. Suami saya pernah tanya sama saya, ini minta izin atau hanya memberitahu? Kadang-kadang pertanyaan ya, istri suka berubah dan tidak bisa membedakan minta izin dan memberitahu. Saya pernah ditegur Prof, ya, waktu saya mau berangkat ke suatu tempat, tapi hari ini mau berangkat, hari ini juga baru kasih tahu. Jadi suami saya, ini minta izin atau memberitahu? Rupanya kalau yang namanya izin itu minimal 1 kali 24 jam, ya, memohon izinnya kepada suami. Dan ada kalimat bolehkah? Tapi kalau ayah hari ini saya mau ke Bandung, itu memberitahu. Jadi belum sah. Mudah-mudahan ya kita bisa nanti membedakan ya meminta izin atau memberitahu. Karena kadang-kadang kita lupa seperti itu. Ya. Baik, kecerdasan buatan, Masya Allah. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Juwita bahwa ya, kecerdasan buatan ini atau istilah kerennya ya artificial intelligence. AI adalah kemampuan mesin untuk meniru ya, atau meniru kecerdasan manusia, dan ini mencakup berbagai teknik dan metode yang memungkinkan komputer itu untuk memahami, belajar, dan mengambil keputusan berdasarkan data yang diberikan. Ya, jadi sebetulnya dalam ilmu otak, kenapa muncul teknologi ini? Tarik izin. Jadi kalau kita belajar otak, Allah Ta'ala ciptakan otak manusia itu ada otak besar, ada otak kecil, kemudian terbagi dua, belahan kanan, belahan kiri. Di dalamnya banyak struktur-struktur yang luar biasa dan ada struktur-struktur yang sangat kecil, itu kita sebutnya sel otak atau neuron. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini sudah diperbesar, jumlahnya 100 miliar. Dan para ilmuwan mengatakan satu neuron kerjanya seperti satu komputer yang tercanggih di zamannya. Jadi ada kalimat di zamannya. Tentu kita yang lahir tahun 50, 60, 70 dan seterusnya punya 100 miliar. Tetapi fungsinya makin hari atau manusia-manusia yang lahir di abad-abad berikutnya itu lebih canggih. Sehingga teknologi yang diciptakannya jauh lebih canggih, jauh lebih sophisticated, termasuk ya kecerdasan buatan yang ada di komputer tadi. Ya. Kalau zaman tahun 50 atau 60 ya, manusia yang membuat teknologi itu mungkin produknya bukan canggih tapi tangguh. Makanya televisi zaman dulu ya, kalau rusak itu gampang dibetulkannya hanya dengan dipukul atasnya. Masih dapat Ibu? Karena siapa yang lahir dari tahun 60, 70 ya, ada dulu dunia dalam berita ya. Ada Budi Aditama bacakan berita itu. Goyang-goyang di TV, saya ingat sekali saya lapor sama Ibu. Ibu, ini kok TV-nya goyang-goyang. Ibu dari dapur kasih pukul atasnya. Ya agak sedikit saja goyang-goyang gitu. Ibu masih goyang-goyang, sampingnya kanan kiri kau pukul dia. Termasuk juga kita yang manusianya yang hadir di tahun-tahun itu, dipukul jadi betul. Karena sekarang karena lebih canggih ya, dan lebih
sophisticated, ya penanganannya harus soft touch, ya sentuhan lembut. Mana boleh sekarang ini dipukul yang bercerita ya. Juga anak-anak sekarang dilarang kita pukul apalagi bagian kepalanya karena ada 100 miliar komputer yang akan terganggu. Ya. Ini juga ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu mengatakan didiklah anakku sesuai zamannya karena memang itu para ilmuwan menemukan neuronnya jumlahnya sama 100 miliar tapi cara kerjanya yang berbeda. Ya. Bahkan dikatakan daya tampung neuron anak sekarang memang jauh lebih besar. Kemudian daya mengakses informasinya juga lebih besar. Itulah makanya muncul teknologi yang ada di komputer-komputer, kemudian dengan istilah kecerdasan buatan, ya, yang nantinya membantu kita juga. Ya. Kalau kita bicara kecerdasan buatan itu, tentu teman-teman Bapak Ibu juga sudah tahu, ya apa saja yang ada pada kecerdasan buatan ini, search engine atau mesin pencari, ya, mesin pencari. Kemudian apalagi algoritma sosial media ini yang luar biasa sehingga bisa menyajikan ya data-data apa sih yang disukai oleh masyarakat dunia, konten yang kayak apa, ini semua kecerdasan buatannya. Kemudian marketplace juga ini luar biasa. Jadi kecerdasan buatan digunakan untuk bisa mendeteksi, menganalisa perilaku pengguna, termasuk riwayat pembelian penelusuran. Saya sampai sekarang sudah bingung, keren banget sih kok bisa begini. GPS termasuk juga ini menggunakan teknik kecerdasan buatan, masya Allah. Ya, hanya kadang-kadang memang karena robot, maka sering juga kasih arahannya keliru ya. Akhirnya masuk ke tempat-tempat yang sempit. Ya, apalagi yang menggunakan iklan online atau digital marketing ini juga menggunakan ya kecerdasan buatan. Tentunya juga ini chatbot, ya, atau orang bilang dulu aslinya chatbox gitu. Itu juga sekarang kita belum jawab, dia sudah jawab sendiri. Itu juga kecerdasan buatan ya. Online translator ini menguntungkan sekali kalau kita keluar negeri. Nggak ngerti bahasanya, tinggal masukkan. Ini juga rangkaian kecerdasan buatan. Game online termasuk, masya Allah. Kemudian apa lagi? Ya, ini dia mobile banking. Ini memudahkan sekali. Kebayang kalau nggak harus mampir ke bank, harus mampir setelah ada ATM kita mampir ke ATM. Tapi insya Allah mobile banking ini kita jadi bisa tahu berapa sisa dana kita, bagaimana mengelolanya, dan bagaimana mengamankannya. Saya kasih sedikit, kadang-kadang kita suka lupa bahwa kecerdasan buatan itu ternyata sudah kita pakai semua ini. Dan ini juga aplikasi absensi karyawan ini biometric verification. Sekarang tidak bisa lagi kita tipu-tipu dengan tanda tangan paraf biasa saja, tetapi lewat sidik jari, bentuk wajah, bentuk mata dan sebagainya. Dan tentunya juga kecerdasan buatan ini yang kita tahu ada faktor-faktor empat ini: acting humanly, thinking humanly, think rationally, dan act rationally. Ya, saya kira ini Bapak Ibu, apalagi kita semua yang aktif di dunia pendidikan yang mempelajari hal ini. Hari ini saya akan tekankan tentang ketahanan keluarganya. Karena nanti dampak dari ini semua sebetulnya ya memang ada tantangan dan risikonya, diantaranya keamanan data dan privasi, kemudian lagi ketergantungan terhadap teknologi, dan juga apa dampak pada lapangan kerjanya. Ini bahaya juga kalau semuanya dipakai oleh robot ya. Tetapi sekali lagi para ilmuwan mengatakan bahwa ya, pemahaman yang baik tentang etika dalam pengembangan dan penggunaan AI ini menjadi kunci untuk memaksimalkan manfaatnya sambil meminimalkan risiko potensialnya. Ya. Karena rupanya kerja otak ini, Bapak Ibu, dia mengikuti apa yang kita sebut-sebut. Ya. Jadi istilah anak sekarang, fokuskan pada prasangka
bahwa teknologi digital mendatangkan manfaat yang lebih banyak dibanding mudarat. Ya. Kenapa? Karena memang saat ini dan ke depan teknologi digital akan semakin canggih dan semakin besar tantangan orang tua untuk beradaptasi sehingga dapat mendampingi anak-anak. Nanti anak kita juga nggak tahu lagi cucu kita kayak apa besarnya atau dewasanya, cicit kita kayak apa. Tapi yang pasti kerja otak kita itu mengikuti perasaan. Itu Allah sampaikan dalam hadis qudsi, aku mengikuti perasaan hamba. Karena ternyata seperti itu yang terjadi. Baik, kembali soal kerja otak. Tadi sewaktu kita cerita tentang neuron ini, ya, dan cara kerja neuron ini terjadi sambungan-sambungan kabel atau sambungan-sambungan dendrit atau koneksi-koneksi neuron yang nantinya dia bekerja secara cepat seperti ini. Memang sambungan ini